Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-8, ayat 10 sampai dengan 22. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan berbicara kepadamu, serta melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah papirus tumbuh tinggi kalau tidak dirawah, atau gelagah tumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, ia layu lebih dulu daripada rumput lain. Demikianlah jalan hidup semua orang yang melupakan Allah. Lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia berpegang padanya, tetapi rumah itu tidak bertahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, "Belum pernah aku melihat engkau. Sesungguhnya hanya itulah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain pun timbul dari tanah." Ketahuilah, Allah tidak menolak orang saleh dan tidak menguatkan tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Orang yang membencimu akan berselubung malu, dan kemah orang fasik tidak akan ada lagi. Sahabat Alkitab, pada tahun 1974, Indonesia diguncang oleh kasus Sengkon dan Karta, dua petani dari Bekasi yang dihukum secara tidak adil atas tuduhan pembunuhan dan perampokan. Tanpa bukti yang kuat, mereka dipaksa mengaku di bawah tekanan dan akhirnya divonis bersalah. Bertahun-tahun mereka mendekam di balik jeruji besi, hingga akhirnya pelaku sebenarnya mengaku. Kasus ini menjadi titik awal reformasi hukum di Indonesia, khususnya terkait mekanisme peninjauan kembali. Sengkon dan Karta adalah contoh nyata bagaimana keyakinan terhadap suatu hukum atau prinsip yang tampaknya benar bisa menjadi alat ketidakadilan ketika diterapkan tanpa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bildad, sahabat Ayub, berbicara dengan keyakinan penuh tentang keadilan Allah. Ia menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum orang benar dan tidak akan membiarkan orang jahat bertahan lama. Pemikirannya sederhana. Penderitaan pasti merupakan akibat dari dosa. Prinsip yang ia kemukakan tidak sepenuhnya salah, tetapi ia mengabaikan konteks yang lebih luas, bahwa penderitaan tidak selalu berarti hukuman dari Allah. Dalam argumennya, Bildad menggunakan gambaran dari alam. Dapatkah papirus tumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Ia menegaskan hukum sebab akibat. Seperti tumbuhan yang butuh air, demikian pula manusia yang melupakan Allah akan layu dan binasa. Namun, yang menjadi persoalan adalah ia menerapkan prinsip ini secara mutlak kepada Ayub, tanpa memahami pergumulan yang sebenarnya. Ayub bukanlah seorang munafik yang melupakan Allah, tetapi seorang yang diuji dalam kesetiaan dan imannya. Gambaran lain yang digunakan Bildad adalah sarang laba-laba. Ia menyamakan harapan orang fasik dengan sarang yang mudah robek, mengimplikasikan bahwa Ayub telah membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh. Namun, ini adalah kesalahan asumsi. Keadilan Allah tidak selalu dapat dipahami oleh logika manusia. Sahabat Alkitab,
Apakah kita pernah secara cepat menghakimi penderitaan orang lain tanpa mengetahui apa yang terjadi di baliknya? Diperlukan hati yang terbuka dan empati dalam merespons situasi yang terjadi di luar kita. Bildad menyamakan diri dengan ajaran hikmat, tetapi ia buta dan tuli terhadap sahabatnya. Mungkin kita juga pernah berlaku seperti Bildad, terlalu cepat menyimpulkan apa yang dialami oleh orang lain menurut penilaian kita saja. Padahal, ketika seseorang tengah menderita, yang dibutuhkan seringkali adalah kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah dan menjadi sahabat dalam derita yang dialaminya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih dan kebenaran-Mu. Bimbinglah kami untuk senantiasa membela keadilan dengan hati yang tulus, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, mengasihi sesama, dan memelihara kedamaian. Ajarkan kami untuk menjadi saluran kasih-Mu dalam memperjuangkan hak-hak yang tertindas, agar melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.